ya. Nah, sambil saya kasih materi, ya, saya pimpin ya namanya dengan pelajaran informatika tentang AI ya. Tapi Anda semua kan sudah ada bayangannya sedikit ya tentang AI kan? Apa itu AI? Kepanjangannya lah. Ya. Ya, ada. Apa? Panjangnya dari AI. Ada ingat? Tapi sering dengar ya? Oke, kalau begitu seperti perkataan tadi, simak baik-baik supaya Anda rugi karena ini spesial hari ya. Tapi kalian pernah gunakan yang seperti ini, aplikasi di HP kita kan ada biasa itu yang kita kasih gunakan, apa? Seperti apa itu? Aplikasi apa yang sering digunakan di handphone tadi? Ya, WhatsApp. Itu aplikasi yang kita gunakan itu membantu atau tidak? Bodoh atau kita? Kemana nih kita? Kita tidak aplikasi itu. Nah begitu. Sudah kamu hasil kita. Karena itu aplikasi orang yang bikin toh. Yang bikin. Jadi kalau kalian juga pintar AI, itu juga buat seperti itu. Jadi pintar memang toh. Kenapa? Karena ada yang membantu kita toh. Ada beberapa kebutuhan kita yang bisa terpenuhi dengan aplikasi tersebut toh. Seperti sistem pelajaran kan, dari pelajaran toh. Referensi ya bisa. Sekarang ada diciptakan robot yang bisa membantu pekerjaan manusia kan? Pernah lihat tak? Tidak usah saya bilang kan? Robot itu tanpa diperintah, asalkan dia melihat kondisi dia bisa menyelesaikan. Misalnya kalau ada yang menyerangnya, dia bisa menangkis. Kalau dia sudah diprogram untuk membawa melayani tuannya, apapun yang dibutuhkan tuannya dia bawakan. Jadi bisa menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya seperti apa yang pernah kalian lihat itu? Pekerjaan manusia sudah digantikan oleh aplikasi atau ya seperti apa itu? Ya seperti apa itu gambarannya? Konkretnya seperti apa? Ya. Pernah jalan-jalan pakai mobil? Salah itu ya maksudnya lewat di jalan tol, pernah? Pada saat masuk jalan tol kan lewat gerbang, berhenti. Siapa yang menghentikan itu? Orang atau mesin? Mesin. Kalau dulu orang, tapi sekarang diganti mesin kan? Nah itu salah satu. Nanti dia buka palangnya itu kalau kita ya sudah bayar sesuai. Kalau bayarannya juga kurang limbi ya kita bukan juga. Ya, jadi itu salah satu contoh ya. Robot. Ya, ini yang saya tanyakan tadi. Kalau menurut referensi ini itulah pengertiannya AI, ya. Apa itu? Ya,
Ya, salah satu bidang ilmu komputer yang bisa menciptakan yang cerdas, yang mampu berpikir berarti seperti manusia, no? Apalagi bisa melakukan tugas, ya, yang biasanya membutuhkan kecerdasan. Kalau kalian dikasih soal, kan berpikir untuk menjawab kan? Sama ini, AI juga dia bisa berpikir dan memberikan jawaban yang kamu inginkan. Jadi dia juga belajar, ya? Dia juga belajar, dia juga berpikir untuk memecahkan masalah yang diberikan, kemudian mengambil keputusan. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Artificial intelligence. Kan bahasa Inggris itu AI toh. Intelijen apa itu? Berkaitan dengan kemampuan berpikir toh. Ya. Ya, kecerdasan toh. Kalau artificial, ya, kecerdasan pusat. Buatan, toh. Ya. Kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan itu bisa diciptakan ya dengan mesin itu. Namanya artificial intelligence. Paham ya? Kalau ada yang kurang jelas, salah satu contohnya itu yang searching. Kemudian ya ini, ya sekarang itu ada aplikasi yang bisa mendiagnosa penyakit seseorang, toh? Ya, ada kan? Seperti tes gula darah kan bisa, toh? Ya, salah satunya. Kemudian, ini perencanaan. Ya, kalau ada yang mau kawin bisa pakai itu learning. Kemudian learning, ya, kita fokus nanti di itu pembelajaran, toh? Jadi saya ambil ya AI ini ada machine learning, ada mesin yang bekerja, toh? Yang menciptakan sebuah sistem atau model sehingga bisa membantu apa yang kita inginkan dengan ya teknologi atau aplikasi. Apa itu machine learning? Ya, mesin toh. Artinya kan ini kan bukan manusia dan dikatakan mesin toh. Komputer adalah cara AI belajar dari data tanpa diprogram. Kalau dulu orang bikin aplikasi itu harus diprogram dulu. Wah, rumit sekali. Harus buat matematikanya, statistiknya. Kalau ini tidak, ini dikumpul dari semua data. Oh, ya. Jadi saya kasih contohnya data seperti apa itu. Jadi ada mesin yang bekerja, namanya mesin learning. Kemudian, ya seperti ini contohnya. Kalau ada sebuah program diberikan gambar kucing yang beberapa macam bentuk kucing, atau anjing. Kalau kita kasih contohnya, kalau mesin itu sudah pintar karena belajarnya tadi sudah ribuan macam kucing sudah dia lihat dan sudah diberikan atau anjing, maka dia bisa identifikasi mana gambar kucing, mana gambar anjing. Ya seperti ini alirannya ya, workflow-nya itu skemanya. ML, apa ML? Machine learning, dok. Ya dikasih data latih, dok. Sebentar saya kasih juga kamu data latih, dok. Kemudian ada mesin yang memprosesnya, atau ada algoritmanya, dok. Ya. Setelah itu keluar model machine learningnya seperti apa. Banyak model-model ML, dok.
Kemudian kalau dikasih data di tes, misalnya dikasih tadi gambar kucing, kemudian outputnya dia bilang kucing, berarti mesinnya sudah pintar atau belum? Sudah pintar. Begitu caranya menguji, sama dengan kalian, dikasih pelajaran tekanan, kemudian kalian sudah tahu atau belum? Pasti saya tes dulu. Worksheet ini untuk melatih, ya. Bisa dikerja individu, bisa kelompok, ya, tentang data tekanan, tekanan itu kan pada saat panen air beda kan? Ya. Ya, bisa ambil posisi ya, karena ini worksheetnya ini terbatas. Ada berapa ini? Kalau ada yang mau bertanya sebelum masuk ke sini ya, silakan. Ya, ya. Tinggal diisi, karena sudah ada kan contohnya. Tinggal diisi di bawahnya apa dia dan seterusnya. Ya, ya. Makanya saya tadi di awal mengingatkan pelajaran sebelumnya kan tentang tekanan kan. Ya. Nah, perhatikan contohnya ini kan. Nah, ini kan sudah ada sini kan. Perhatikan dulu. Ini P-nya berapa? 1. F-nya? 1. Ini 1 semua kan? Iya. Kalau di sini sama pasti 1 di sini. Ya kan iramanya sudah dapat toh? Kenapa? Karena memang begitu rumusnya. Coba kalau saya kasih masuk di rumus ini, F-nya berapa? F-nya berapa? 1. Yang di bawah kan? 3 lah. A-nya berapa? 3 bagi 3 berapa? 1. Makanya F-nya 1. Kalau sudah lanjut. Pokoknya diisi sesuai kemampuan. Kalau tidak ada kesempatan. Ya. Satu orang bisa 1. Kalau kau sudah isi 1, kasih ke orang. Ya. 1 menit 1 orang. Isi 1. Ya di sini langsung. Masuk. Cari nama yang gampang. Ya kenapa bro? Ya lanjut. Pokoknya yang tinggi skornya yang terisi semua. Artinya sudah cerdas itu isinya kalau begitu. Sekarang yang penting jangan lagi tidak. Kasih lagi. Berat badannya, tinggi badannya harus di bawah 160 supaya ideal. Kalau di atasnya 160 maka tidak ideal. Jadi kau kelompokkan yang mana tadi itu kan tekanan toh?
B dengan gaya sama luas. Kau hubungkan itu, kan sama ini. Ini dihubungkan antara berat badan dan tinggi badan sehingga dia ideal atau tidak ideal. Siapa yang bisa berikan klasifikasi? Berarti ada nih model algoritma kalau begitu. Ya. Misalnya ini siapa ini punya ini yang pertama ini? Ada Saki. Ya, Saki. Bisa diklasifikasikan? Ya. Di awal kan ya kita belajar AI digabung dengan pelajaran IPA kan. Semua pelajaran juga bisa, cuma yang ada koneknya itu hubungannya yang paling ya kayak matematika, sains, sampai informatika sendiri bisa. Ada yang bisa memberikan pengalaman belajarnya hari ini, apa yang kalian dapatkan dan apa yang perlu ditingkatkan, apa yang kurang, apa yang berkesan. Baru, menurut kamu baru atau samar-samar atau bagaimana? Baru. Maksudnya baru itu baru tahu bahwa AI seperti itu. Ya, bahwa AI itu seperti apa? Seperti apa? Seperti otak manusia. Ya, seperti otak manusia yang perlu belajar juga. Belajarnya dari mana? Data. Ya, data yang diberikan. Jadi semakin banyak data, semakin bagus AI-nya kan? Begitu. Sama kalian, semakin banyak membaca, semakin banyak data yang masuk di otak tak. Gampang kalau mau komunikasi gampang karena kita punya referensi, kita punya data. Bagus. Jadi ya kalau mengenai manfaatnya bagaimana? AI itu baik untuk kehidupan manusia itu bagaimana? Baik. Seperti apa itu? Contohnya. Tapi kalau dampak buruknya apa kira-kira? Ada tidak? Ada apa itu? Ya? Apa? Yang jelas bukan menggantikan kamu makan. Ya, bisa orang ya siswa yang malas lagi membaca kurang nalarnya karena selalu tergantung pada AI kan begitu salah satu. Bisa juga ya itu tadi mengurangi lapangan pekerjaan kan digantikan oleh AI kerja manusia sebagian kan. Tapi dia jaga gerbang di tol kan. Ya itu ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya juga merefleksi diri saya karena ini kan baru juga bagi saya sebagai guru IPA kan. Tentu harus banyak data juga yang harus saya konsumsi supaya bisa membangun ya tentang apa itu dasar-dasarnya AI ya. Yang jelas ya seperti yang dikatakan teman tadi. Kalau komputer saja atau AI saja butuh belajar, apalagi manusia kan. AI juga bisa salah, kan? Tidak semua jawaban yang kita minta kan sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa? Karena ada bias tadi, kurangnya data. Ya. Saya kira demikian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Anda semua termasuk Ibu Aulia.